Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan web programming. Nah, kesempatan hari ini kita bertemu di pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai percabangan if, switch case, perulangan, dan while dan for gitu. Nah, untuk while-nya kemungkinan pertemuan berikutnya kita akan membahas. Nah, dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada pilihan. Kadang ada satu pilihan yang hanya menuntut kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kadang bisa ada dua pilihan atau bahkan lebih yang tidak hanya terkait melakukan dan tidak melakukan. Nah, selain dalam interaksi di dunia nyata, jadi saat penggunaan berinteraksi dengan komputer, pengguna juga kadang perlu diberikan pilihan atau kesempatan untuk memasukkan suatu nilai. Nah, setelah nilai dimasukkan, komputer bisa menentukan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan masukan atau pilihan dari pengguna. Nah, dalam pemrograman, tindakan yang dilakukan oleh komputer berdasarkan nilai suatu variabel atau pilihan ditentukan dengan percabangan. Nah, dalam JavaScript ada dua macam percabangan. Yang pertama adalah percabangan if, else, dan yang kedua percabangan dengan switch case. Nah, jadi percabangan itu dalam bahasa pemrograman digunakan untuk menjalankan suatu program jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, untuk percabangan di JavaScript sendiri itu ya. Logiknya sama seperti percabangan di bahasa pemrograman lainnya, di mana kita membandingkan kondisi. Jika bernilai kondisi benar, jika benar akan dieksekusi, dan jika salah tidak akan dieksekusi. Nah, di sini ya jenis percabangan ya, if sama else tadi dibahas. Nah, jadi hampir sama pengguna dengan operator gitu. Operator tadi, penggunaan if itu bisa dilakukan untuk memberikan lebih dari dua kondisi gitu. Nah, atau untuk if itu bisa disebut nest if, pernyataan if yang akan saya atau kita pelajari di sini gitu ya. Nah, dalam hal ini value default variabel harus sudah kita tetapkan. Jika kondisi bernilai itu, maka nilai hasil akan berubah menjadi instruksi yang kita inginkan. Nah, percabangan if ini digunakan untuk menjalankan program jika kondisi terpenuhi. Nah, jika kondisi tidak terpenuhi, ada pengecekan kondisi berikutnya hingga tidak ada lagi kondisi yang dicek, baru dijalankan alternatif terakhir. Nah, ini struktur dari if. Nah, jadi pernyataan jika kondisi terpenuhi. Nah, kemudian ada if else-nya, pernyataan jika kondisi kedua terpenuhi. Nah, kemudian ada yang ketiga, pernyataan jika kondisi ketiga terpenuhi.
Nah, ada juga if yang bersarang ya, yang mengandung lebih dari satu kondisi. Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan jika kondisi satu salah, maka akan dibandingkan dengan kondisi yang lainnya. Gitu. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, if nilai lebih besar dari 90, nah jadi nanti dokumen akan menampilkan sangat baik. Nah, tapi kalau tidak terpenuhi 90, nah jika terpenuhi lebih besar, nilainya lebih besar dari 75, nah maka dia akan menampilkan nilai baik. Nah, kemudian jika tidak terpenuhi, misalkan yang kedua if else, nah nilai lebih besar dari 60, dokumen write cukup, itu dia akan menampilkan nilai cukup. Nah, jika dia tidak terpenuhi semuanya, nah di situ nanti akan menampilkan kurang. Nah, itu di sini contoh di sini akan menampilkan percabangan if, di mana akan menampilkan pernyataan gitu ya. Pernyataan nilai itu sangat baik, baik, cukup, dan kurang gitu. Jadi kalau terpenuhi salah satu, dia akan menampilkan keterangan tersebut. Itu nanti kita akan praktekkan ya. Nah, kemudian selanjutnya percabangan switch case. Nah, fungsinya hampir sama seperti if, namun switch case itu digunakan berdasarkan number case yang terurut. Nah, di mana switch case ini adalah membandingkan nilai atau nilai suatu variabel. Nah, jadi percabangan ini merupakan alternatif menggantikan percabangan dengan if else. Gitu. Nah, di sini strukturnya ya, struktur switch. Ya, di sini switch variabel, case kondisi, pernyataan, break. Nah, case kondisi, pernyataan, break, case kondisi 3, pernyataan, break. Itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Nah, di sini variabel ukuran 5. Nah, case L dokumen menulisnya large. Nah, berarti selain itu ada case M. Case M nanti akan menampilkan medium. Nah, selain yang kedua itu nanti akan menampilkan small gitu. Jadi pilihannya hampir sama dengan fungsi if ya. Fungsi if hampir sama, cuma di sini kalau untuk percabangan di switch case itu dia berdasarkan number case yang terurut. Jadi switch case ini membandingkan nilai suatu variabel. Nah, selanjutnya kita membahas ke perulangan. Nah, perulangan pada bahasa pemrograman digunakan untuk menjalankan suatu program secara berulang sampai batas yang telah ditentukan. Nah, jadi perulangan juga termasuk pembahasan yang sangat penting untuk dikuasai, karena perulangan dan percabangan itu termasuk logik untuk menjalankan program kondisi yang diperlukan. Nah, perulangan itu merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai ya, di mana perulangan ini adalah teknik yang dilakukan untuk
melakukan perulangan tahap satu kondisi. Ya, semisal di suatu kondisi kita ingin melakukan output integer 1 sampai 10. Nah, berarti kita harus bisa menggunakan looping. Tuh. Nah, cara penggunaannya, membuatnya. Nah, di sini formatnya do atau pernyataan while kemudian kondisi. Nah, ini contoh dari perulangan while ya. Nah, sebenarnya perulangan untuk while itu perulangan yang beda. While digunakan untuk inisialisasi di luar perintah perulangan. Jadi pada script while kita hanya difokuskan pada kondisi akhir perulangan dan increment. Nah, untuk incrementnya sendiri diletakkan setelah setiap statement yang ingin dilakukan setiap perulangan. Nah, di sini bisa dilihat untuk while. Nah, ini while hitung lebih kecil dari 10. Itu ya. Jadi akan mengulang. Nah, kemudian ada perulangan for. Nah, untuk perulangan for digunakan untuk menjalankan program berulang-ulang dengan menentukan nilai awal, nilai akhir, dan penambahan pengurangan nilai. Ya, penambahan atau pengurangan nilai. Ya, perulangan for itu yang banyak digunakan ya. Untuk menjalankan perulangan for kita membutuhkan 3 poin, yaitu inisialisasi awal, kondisi akhir perulangan, dan increment untuk menambahkan nilai inisialisasi awal. Jadi perlu catat, di perulangan for ini akan sering kita gunakan operator increment karena antara increment dan perulangan for saling berkaitan. Nah, for itu akan dieksekusi jika kondisi perulangan masih bernilai true. Nah, namun jika kondisi sudah bernilai false, perulangan akan dihentikan. Nah, kalau inisialisasi itu berupa tipe data dan nilai gitu ya. Nah, kalau kondisi itu, kondisi akan dibandingkan dengan inisialisasi. Ya. Biasanya berupa batas maksimal. Jadi suatu inisialisasi agar sampai batas mana perulangan akan dieksekusi. Nah, kalau increment penambah nilai. Bisa increment atau decrement agar inisialisasi awal bertambah sehingga mencapai batas kondisi yang kita berikan terhadap inisialisasi. Nah, inti dari perulangan for, perintah akan dijalankan secara terus-menerus selama kondisi dan inisialisasi bernilai true. Jadi belum mencapai batas kondisi, dan akan berhenti sampai kondisi bernilai false atau mencapai batas maksimal kondisi yang kita tentukan. Nah, di sini contohnya untuk perulangan for. Nah, di sini kan variabel hitung for, hitung seban 0, hitung lebih kecil dari 10, ya hitung bertambah. Nah, di sini akan nanti bertambah terus sehingga sampai 10. Itu nanti akan berhenti di angka 10. Nanti untuk video selanjutnya kita akan buat untuk prakteknya ya. Ya, sampai di sini pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di praktek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.